Muhasabah kehidupan secara total. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, selama kita diberi karunia hidup oleh Allah untuk masa depan, masa yang akan kita jalani setelah episode kehidupan di dunia ini. Kita tahu bahwa kita oleh Allah dihadirkan ke dunia ini dalam episode ketiga. Dulu di alam arwah, di Lauh Mahfuz sudah tercatat nama kita. Kapan lahir, kapan wafat, rezekinya berapa, dan jodohnya siapa. Sesuatu yang sudah nyata, sesuatu yang sudah pasti akan kita hadapi. Kadang-kadang kita abai, kadang-kadang kita lupa. Bahkan tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita untuk mempersiapkan suatu yang nyata itu. Apa bekal untuk menghadapi kematian itu? Wa annal qabru haq. Alam kubur itu sesuatu yang nyata. Tempat kita yang seluas 2 kali 1 meter itu sesuatu yang nyata, dan mungkin tidak terfikirkan dalam diri kita untuk menyiapkan kaplingan itu. Sementara kaplingan yang nanti tidak ditempati kita, terkadang itu yang sibuk kita persiapkan. Wa anna na'imahu haq. Di alam kubur, di alam barzah, di sana ada nikmat, dan kenikmatan itu nyata. Wa anna adzabahu haq. Demikian juga azab kubur itu nyata. Mari kita siapkan hari esok, hari setelah kehidupan di dunia ini. Apa yang harus kita siapkan? Amal. Selama setahun yang sudah kita lewati, apa kita sudah mempersiapkan? Atau bahkan lebih jauh, selama kita hidup, apa sudah kita mempersiapkan itu? Kalau tidak ada kata-kata terlambat. Sejak saat ini mari kita siapkan hari esok yang kita jalani dengan amal soleh, dengan amal kebajikan. Ada 3 ATM yang bisa kita siapkan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika manusia meninggal dunia, putus amalnya. Kecuali kalau anak Adam itu meninggalkan 3 ATM. ATM yang pertama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfirur rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah,
Dua ayat tadi ditujukan kepada orang yang beriman, ditujukan kepada kita. Allah memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Pada ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diperintahkan untuk takwa Allah dengan takwa yang benar. Bukan takwa sekedar ucapan yang diucapkan pada seremonial tertentu, tetapi takwa yang benar-benar takwa. Dan Allah memerintahkan kita agar mempertahankan keislaman kita sampai kita dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya. Kemudian pada ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ayat ini juga ditujukan kepada kita, ditujukan kepada orang yang beriman. Lagi-lagi Allah memerintahkan kita agar kita takwa Allah. Dan pada momentum pergantian tahun miladiah yang baru saja berlalu, maka ayat ini perlu untuk kita jadikan sebagai renungan. Ayat ini adalah ayat muhasabah. Diawali dengan seruan kepada kita agar kita takwa Allah. Kemudian setiap pribadi di antara kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang sudah kita lewati. Bisa saja kita bermuhasabah secara harian. Kemarin melakukan apa dan hari ini kita akan melakukan apa. Bisa juga muhasabah mingguan. Apa yang sudah kita lakukan minggu kemarin untuk kita siapkan menghadapi minggu yang akan datang. Begitu juga seterusnya muhasabah tahunan. Bahkan muhasabah kehidupan secara total. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, selama kita diberi karunia hidup oleh Allah. Lihat untuk masa depan. Masa yang akan kita jalani setelah episode kehidupan di dunia ini. Kita tahu bahwa kita oleh Allah dihadirkan ke dunia ini dalam episode ketiga. Dulu di alam arwah, di Lauh Mahfud sudah tercatat nama kita. Kapan lahir, kapan wafat, rezekinya berapa, dan jodohnya siapa. Itu sudah termaktub di alam arwah. Kemudian alam kedua, di alam rahim, 9 bulan kita ada di rahim ibu. 40 hari pertama berupa nutfah sperma. 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga berupa mudghah. Dan setelah 40 hari ketiga ditiupkan ruh ke dalam janin yang ada di rahim ibu. Kemudian setelah 7 bulan, maka janin yang ada di rahim ibu itu kemudian sempurna, tamamul khilqah, sudah terbentuk sebagai calon manusia yang akan dihadirkan setelah 9 bulan berlalu dari kehamilan seorang ibu, kemudian hadir di dunia.
Pertanyaannya, untuk apa kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ada dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu lahan tempat kita bercocok tanam. Oleh karenanya di dunia ini kita diharapkan untuk bercocok tanam yang nanti hasilnya akan kita panen, akan kita jadikan bekal untuk menghadapi hari esok. Hari esok pada episode kehidupan yang keempat, yakni alam barzah atau alam kubur. Hari esok, hari dalam episode kehidupan kelima, yakni alam akhirat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, adakah kita sudah bercocok tanam? Adakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok? Hari di mana kita akan masuk ke suatu tempat yang hanya seluas 1 dan 2 meter. Adakah kita sudah menyiapkan kaplingan itu? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang harus kita tanam sebagai bekal kita menghadapi hari esok? Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Yatba'ul mayyita thalasun. Kelak yang akan mengiringi kita, yang akan mengiringi mayit, ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita akan mengantarkan kita sebatas di atas kuburan, tidak akan menemani kita, tidak akan menyertai kita. Demikian juga harta kita. Fayarji'u ithnani, 2, yakni keluarga kita, harta kita tidak akan menemani kita. Dia akan pulang. Wa yabqa wahid, dan yang tetap setia menemani kita, menyertai kita adalah amaluhu, amal kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sesuatu yang sudah nyata akan kita hadapi, sesuatu yang sudah pasti akan kita hadapi. Kadang-kadang kita abai, kadang-kadang kita lupa, bahkan tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita untuk mempersiapkan suatu yang nyata itu. Sering kita mendapatkan nasihat dari kiai, dari kiai yang membacakan talqin, annal mauta haq, annal mauta haq, wa annal qabru haq, wa anna na'imahu haq, wa anna adzabahu haq. Kematian itu suatu yang nyata, yang kadang-kadang tidak pernah kita persiapkan. Apa bekal untuk menghadapi kematian itu? Setelah kematian yang nyata itu menimpa kita, terjadi pada diri kita, apa yang dinasihatkan oleh para kiai ketika membacakan talqin? Wa annal qabru haq. Alam kubur itu sesuatu yang nyata. Tempat kita yang hanya sebatas 2 dan 1 meter, seluas 2 kali 1 meter, itu sesuatu yang nyata.
Dan mungkin tidak terfikirkan dalam diri kita untuk menyiapkan kaplingan itu, sementara kaplingan-kaplingan yang nanti tidak ditempati kita, terkadang itu yang sibuk kita persiapkan. Apa setelah itu? Wa anna na'imahu haq. Di alam kubur, di alam barzah, di sana ada nikmat dan kenikmatan itu nyata. Wa anna azabahu haq. Demikian juga azab kubur itu nyata. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam mimbar khutbah pada saat ini, khotib mengajak diri khotib sendiri dan kita semua, mari kita siapkan hari esok, hari setelah kehidupan di dunia ini. Apa yang harus kita siapkan? Amal. Pertanyaan ketika kita meninggalkan 2022 menapai 2023, selama setahun yang sudah kita lewati, apa kita sudah mempersiapkan? Atau bahkan lebih jauh, selama kita hidup, apa sudah kita mempersiapkan itu? Kalau tidak ada kata-kata terlambat. Sejak saat ini mari kita siapkan hari esok yang kita jalani dengan amal soleh, dengan amal kebajikan. Ada 3 ATM yang bisa kita siapkan nanti. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika seorang anak Adam, ketika manusia meninggal dunia, putus amalnya. Kecuali kalau anak Adam itu meninggalkan 3 ATM. ATM yang pertama apa? Sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Mungkin berupa semen, mungkin berupa infak, atau bahkan mungkin wakaf yang diberikan untuk jalan-jalan, lembaga, sarana, prasarana meninggikan agama Allah, itu akan menjadi ATM. Kita akan mudah nanti mendapatkan dari apa yang kita lakukan di dunia ini yang berupa sodakotin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan dan ilmu yang diamalkan, kemudian oleh orang yang menerima ilmu diamalkan kembali. Selama ilmu itu berjalan diamalkan oleh orang-orang yang menerima ilmu, kita akan mendapatkan pahala seperti halnya kita punya ATM. Kita tinggal ngambil saja. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa ingat kepada kita, yang senantiasa mendoakan kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita mempersiapkan anak-anak kita agar jadi orang. Tapi pandangan tentang jadi orang, kadang-kadang kalau anak-anak kita jadi pejabat, kalau anak-anak kita jadi miliuner, padahal yang diharapkan oleh kita nanti adalah doa dari anak-anak kita. Sudahkah anak kita persiapkan untuk senantiasa ingat kepada kita, agar nanti ketika sudah menghadap Allah, ketika sudah kita menghadap kepada masuk di alam barzah, anak selalu menghantarkan doa-doa untuk kita, dan doa anak itu akan diterima oleh Allah. Itu akan menjadi ATM bagi kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menggugah kita untuk mempersiapkan hari esok
dengan amal-amal kebajikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairi ashabika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahfad lana wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ajallu wa a'dhamu wa akbar.